Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Injil Matius. Tentu Matius ingin memberikan pengalamannya untuk dia dapat belajar secara pribadi dalam kehidupannya dia hari demi hari melalui pengajaran yang Yesus berikan, untuk dapat dia mengerti akan karakter Tuhan. Dan itu pun yang merubah dalam karakter Matius dan murid-murid yang lainnya. Untuk itulah pada kesempatan kali ini tentunya kita juga akan kembali mempelajari pelajaran agar kita dapat lebih mengenal akan karakter Tuhan yang dapat merubah kehidupan kita. Dan biarkanlah undang setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pertemuan kita kali ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Di Atas Batu Karang Ini. Tentu kalau kita mendengar kalimat di atas batu karang ini, kita teringat oleh salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Apa yang kita dapat pelajari yang dicatat oleh Matius pada saat ini? Segera setelah pengakuan Petrus yang berani akan imannya dalam Yesus, sebagai dia menjawab, "Siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus mengatakan sesuatu sebagai jawabannya kepada Petrus, ya. Kemudian Yesus memberi jawaban atas respon tanggapan daripada jawaban Petrus tersebut. Kita dapat membacanya di dalam Matius 16 ayat 17 sampai 20. Matius 16 ayat 17 sampai 20. Ayat 17 di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, tentu kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya, sebenarnya Petrus itu artinya batu yang kecil. Jadi Tuhan mengatakan engkau adalah Petrus, ya. Di atas batu karang yang dimaksudkan adalah Kristus itu sendiri. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias, ya. Jadi di dalam pernyataan yang baru saja Yesus sampaikan kepada Petrus, banyak kaum kekristenan saat ini mempunyai berbagai pandangan yang terbagi, ya. Karena kalimat di atas batu karang ini telah menjadi suatu pertentangan di dalam gereja kekristenan. Karena orang Katolik menafsirkan batu itu artinya Petrus sendiri, dengan alasan bahwa Petrus adalah sebagai paus yang pertama. Namun orang-orang Protestan dengan alasan yang tepat menolak sebenarnya mengenai tanggapan seperti itu. Karena bukan apa-apa, tetapi bukti-bukti Alkitab yang kuat dan jelas mendukung sebenarnya gagasan bahwa batu itu bukanlah Petrus, tetapi adalah Kristus sendiri. Ini yang menjadi suatu landasan fondasi di dalam keprotestanan untuk mengangkat pernyataan yang Yesus sampaikan pada waktu tersebut. Bukti-bukti yang kita dapat lihat adalah, pertama, di beberapa tempat Petrus juga merujuk bahwa Yesus itu adalah sebagai batu penjuru itu, dan bukan kepada dirinya sendiri, dengan menggunakan lambang batu yang kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 12, ya. Kita dapat sama-sama membuka Kisah Para Rasul 4
ayat 8 sampai 12. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membacanya. Ayat yang ke-8, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, ya. Ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia mengatakan kepada hai pemimpin-pemimpin dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Tuhan dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, ya, mereka yang membuang Kristus. Namun ia telah menjadi batu penjuru, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus itu sendiri. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Petrus selalu memberikan suatu gambaran bahwa fokus utama dari setiap pekabaran, setiap usaha pengabaran Injil, bahkan usaha untuk menyelamatkan baik orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan baik fisik, jiwa, dan rohani, ini semuanya adalah hanya karena kuasa daripada Yesus itu sendiri. Dan dia mengatakan Yesus itu adalah sebagai batu penjuru, batu landasan yang memberikan penuntun kepada kehidupan yang kekal tersebut. Ini yang selalu disampaikan oleh Petrus supaya kita tidak menjadi salah untuk mendapatkan dasar pemahaman bahwa gereja dibangun sebagai landasan oleh Petrus, tetapi oleh Yesus itu sendiri, karena Petrus adalah batu yang kecil. Hal tersebut Petrus juga nyatakan kembali di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Ya, pemirsa dapat membacanya. Hal yang sama ketika Petrus menyampaikan bahwa Yesus adalah sebagai batu penjuru itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Bukti yang kedua adalah di seluruh Alkitab terdapat gambaran Kristus sebagai batu itu sendiri. Sebaliknya, manusia dianggap lemah dan tidak dapat diandalkan untuk sebagai landasan dalam membangun sebuah umat. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah sebagai debu saja. Mazmur 103 ayat 14. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Itu juga dicatat dalam Mazmur 146 ayat 3. Jadi sebagaimanapun juga yang dituliskan Yohanes mengenai Yesus, dan karena ia, yaitu Yesus, tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 25. Dan ia pun mengetahui juga apa yang ada di dalam Petrus tentunya. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 26 ayat 34. Untuk itulah sebenarnya beberapa ayat juga mengatakan kepada kita mengenai siapa sesungguhnya batu yang sebenarnya dan di atas siapakah jemaat itu didirikan. Kita dapat membaca di dalam Efesus 2 ayat 20, ya. Di atas batu siapa sebenarnya kita dapat mendirikan landasan iman kita? Efesus 2 dari ayat 19 kita dapat melihatnya. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga, ya, dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan, ya. Tidak ada lagi Israel dan non-Israel, semuanya di mata Tuhan adalah sama. Dan melalui ini dikatakan semuanya adalah anggota-anggota keluarga Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru tersebut, ya. Jadi di sini kita melihat
bahwa dasar daripada semua pondasi itu adalah batu penjuru, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu juga ditekankan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, ya. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus, ya. Jadi sebagai landasan, Paulus juga selalu memberikan pernyataan sama sebagaimana Petrus. Bukan mereka sebagai rasul-rasul yang menjadi landasan, tetapi Kristus itu sendirilah yang menjadi landasan untuk iman, kerohanian, dan jemaat ini semuanya. Dalam hal itu pun juga kita dapat melihat di dalam khotbah Yesus mengenai dua macam fondasi. Kita dapat melihatnya dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ada dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, yaitu perkataan Yesus, ya, bukan perkataan manusia. Perkataan daripada Yesus. Ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan Kristus itu sendiri adalah batunya. Kristus haruslah menjadi sebagai landasan di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Alangkah kecilnya jemaat itu kelihatan ketika Kristus mengucapkan perkataan ini. Hanya sedikit sekali sebenarnya orang yang percaya. Terhadap siapa segala kuasa setan dan kuasa orang jahat ditunjukkan. Meskipun demikian, para pengikut Kristus tidaklah perlu harus khawatir. Karena kekuatan mereka didirikan sebenarnya di atas gunung batu. Maka mereka sebenarnya tidak dapat dikalahkan. Diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid yang ke-6 halaman 21. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita harus selalu dapat mengerti bahwa pertumbuhan kerohanian kita harus dilandaskan berdasarkan kebenaran melalui apa yang Kristus katakan. Dan dia adalah dasar landasan yang sangat kuat, batu karang yang teguh. Di tengah kehidupan kita saat ini juga tidak ada hal yang sebenarnya kita perlu khawatirkan. Karena Kristus, di mana dia sebagai Bapa yang penuh kasih, pelindung, dan pemelihara, dia mengerti setiap permasalahan-permasalahan daripada setiap anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah kepada kita, apakah kita di tengah kehidupan kita selalu berjalan selaras dengan kehendak Bapa? Karena iblis bapa penipu itu sendiri, dia juga mengalihkan untuk kita tidak mengikuti arahan-arahan daripada perintah, rencana-rencana Bapa yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Sehingga kita akhirnya mengikuti rencana duniawi ini yang menuntun kepada kita kepada kesukaran-kesukaran secara hari demi hari yang bukan menuju kepada kedamaian, tetapi kesenangan sesaat yang berujung kepada kekhawatiran, kecewaan, sakit hati, ataupun penderitaan-penderitaan yang lainnya. Dan ketika kita mengalami itu, kita berpikir bahwa Tuhan sedang marah terhadap kita. Kita harus mengerti dengan landasan yang kuat sebagaimana Petrus, Tuhan tidaklah kejam sebagaimana apa yang dituduhkan setan di dalam penipuan-penipuannya. Tetapi sebenarnya setanlah yang begitu kejam mengalihkan pemikiran kita sehingga kita tidak mengerti akan rencana kebaikan Bapa. Untuk itulah kembali kita diangkat pada pelajaran kita kali ini. Dengan landasan apa kita bertumbuh untuk kita pilih? Jikalau kita memilih Kristus sebagai landasan di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pertumbuhan kerohanian kita, maka kita akan mempunyai dasar landasan yang kuat, kokoh, sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan. Dan biarkanlah melalui pelajaran kali ini kita kembali diingatkan agar kita selalu meletakkan semua dasar kehidupan kita berada di atas Kristus.
Kiranya Tuhan memberkati kita.